Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube PT Indotara Persada bersama saya Aditya Pratama. Hari ini saya akan mereview salah satu hoist terbaik kami. Kalau menurut saya, hoist ini memiliki kriteria yang mirip sekali dengan badak. Kekar, tangguh, dan memiliki stamina yang luar biasa lama. Di sebelah saya ini sudah ada hoist badak itu. Ya, LJM Hoist R03HN. Buat teman-teman yang pengen tahu kenapa hoist ini terdengar seperti overpower sekali, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan tonton video ini sampai habis. LJM R03HN ini memiliki kapasitas sebesar 3 ton dan didesain untuk single girder. Untuk tinggi angkat standarnya, hoist ini bisa mencapai ketinggian 12 meter, ditenagai oleh motor sebesar 3,6 kW dengan maksimal hoisting speednya di angka 6 meter per menit. Dan untuk travel speednya sendiri bisa mencapai kecepatan maksimal di angka 21 meter per menit dan ditenagai oleh motor dengan power 0,6 kW. Lalu untuk power supply-nya, hoist ini menggunakan daya 380 volt ampere atau 3 pas dan 50 Hz. LJM hoist ini memiliki kerangka baja dan didesain overpower. Oleh karena itu, tidak aneh rasanya kalau LJM hoist ini mempunyai rating ISO duty class di poin M5. Kalau teman-teman butuh hoist dengan intensitas kerja yang tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup lama, hoist LJM ini mungkin bisa menjadi jawabannya. LJM hoist ini dilapisi menggunakan cat PU atau polyurethane. Jadi pada dasarnya cat ini digunakan untuk cat outdoor. Cat PU ini memiliki kriteria yang cukup keras dan mampu merekat dengan sangat kuat sehingga daya tahannya sangat lama. Untuk sistem pengereman atau brake, LJM hoist ini menggunakan sistem brake DC. Mari kita lihat lebih dekat karena saya akan menjelaskan lebih detail untuk bagian ini. Sistem brake DC ini keunggulannya suaranya lebih halus ketika sedang bekerja. Selain itu, LJM hoist memiliki fitur tambahan untuk sistem brake-nya, yaitu Auto Adjust Mechanism System. Jadi dengan sistem ini, kampas rem dan brake dapat mengatur jaraknya secara otomatis. Dengan begitu, gap antara brake dan kampas rem dapat terkontrol dengan baik. Hal inilah yang membuat sistem brake LJM hoist mempunyai daya tahan yang sangat lama dan kestabilan yang luar biasa. Untuk bagian ini merupakan motor hoist yang di awal tadi saya sudah jelaskan memiliki power sebesar 3,6 kW x 40. Bisa kita lihat untuk desain bodinya memang cukup unik ya, terdapat kisi-kisi atau sirip-sirip yang menonjol keluar. Kisi-kisi ini sebetulnya berfungsi untuk membantu motor hoist mengurangi hawa panas atau melepaskan hawa panas ketika motor hoist sedang bekerja. Untuk yang ini merupakan remote control hoist atau biasa kita sebut dengan push button. Untuk push button milik LJM ini memiliki desain anti percikan air sehingga sangat aman ketika digunakan dalam lingkungan yang cukup lembab. Push button LJM ini memiliki 6 button atau 6 tombol untuk kontrol dan 1 tombol untuk emergency atau safety. Untuk tombol safety ini kalau kita posisikan dia pada mode off, tombol atau button kontrol ini dapat kita gunakan. Tetapi ketika kita posisikan dia pada mode on, button kontrol ini tidak akan bisa kita gunakan. Hal ini sebetulnya bertujuan agar hoist tetap safety ketika tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk bagian ini merupakan box control hoist atau panel hoist. Jadi bagian ini
adalah otak dari hoist LGM ini. Mari kita cek bagian dalamnya. Bisa kita lihat di sini tersusun sangat rapi, baik penyusunan komponennya maupun kabel-kabelnya. Untuk setiap komponen yang terpasang di dalam panel hoist ini terintegrasi dengan wiring diagram milik hoist ini. Hal ini akan memudahkan teknisi ketika memahami wiring diagram dari hoist LGM ini, baik teknisi itu baru pertama kali mengenal hoist LGM. %95 komponen yang terpasang di dalam panel hoist ini merupakan merek LS, di mana merek LS sendiri merupakan salah satu merek yang cukup terkemuka di Korea. Dan satu hal lagi, di setiap pembelian hoist LGM ini selalu dilengkapi dengan manual book. Manual book ini berisi banyak informasi penting untuk hoist LGM ini, seperti cara maintenance, troubleshooting, spare part, wiring, dan lain-lain. Untuk sistem kontrolnya, hoist ini menggunakan kapasitas daya 48 volt. Kapasitas 48 volt ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan safety. Kapasitas 48 volt dayanya sangat kecil sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Jadi ketika ada kebocoran arus listrik pada sistem kontrol hoist, operator akan tetap aman ketika mengoperasikan atau menggunakan hoist ini. Kalau bicara masalah safety mengenai hoist LGM ini, mungkin video ini akan menjadi sangat panjang sekali. Karena hoist ini merupakan salah satu alat heavy duty atau masuk ke dalam golongan alat berat. Sehingga faktor safety amat sangat diperhatikan ketika memproduksi hoist ini. Yang selanjutnya saya akan bahas adalah fitur Smart Overload Protector dan Double Step Hoist Limiting Switch. Bisa kita lihat di sini, kotak kecil kuning ini merupakan salah satu bagian dari fitur yang mau saya jelaskan. Kotak kuning kecil ini biasa kita sebut dengan load limiter. Jadi cara kerjanya sebetulnya sederhana. Ketika hoist ini digunakan untuk mengangkat load atau beban yang melebihi dari kapasitasnya, load limiter ini secara pintar akan membaca hal tersebut dan memberitahukan ke sistem hoist ini untuk mematikan atau memutuskan arus ke sirkuit kontrol, sehingga hoist tidak akan bisa digerakkan naik atau ke kanan dan ke kiri. Tetapi hoist masih dapat digerakkan untuk turun karena sistem tidak memutuskan kontrol tersebut. Hal ini bertujuan agar load yang melebihi kapasitas tersebut dapat diturunkan kembali dengan aman. Memutus arus ke sirkuit kontrol merupakan step pertama dari double step hoist limiting switch. Jika malfungsi atau error masih terjadi, sistem dari hoist ini akan menjalankan step yang kedua, yaitu memutuskan arus ke main power hoist. Dengan begitu, kemungkinan besar error atau malfungsi tadi sudah tidak akan terjadi lagi karena hoist sudah tidak mendapatkan sumber power lagi. Oke teman-teman, kurang lebih cukup sekian review saya hari ini mengenai LGM hoist dengan tipe R03HN. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai LGM hoist ini, bisa bertanya dengan komen di bawah atau cek website kami di www.indotara.co.id. Di bagian akhir saya akan mengingatkan kembali bahwa PT Indotara Persada menyediakan garansi selama 3 tahun untuk mekanikal dan 1 tahun untuk elektrikal. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, bisa like dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Saya Aditya Pratama, pamit undur diri.